Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mulyani dengan NIM 2165017. Pada kali ini saya akan membahas tugas 8 di mana mereview Project Cost Management. Tujuan pembelajaran: memahami pentingnya manajemen biaya proyek, menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek berdasarkan konsep dan istilahnya, menggambarkan proses perencanaan manajemen biayanya, mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya, memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi, memahami manfaat dari manajemen earned value dan manajemen portofolio proyek untuk membantu dalam pengendalian biaya, serta menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Pentingnya manajemen biaya proyek, di mana memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi Coase menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% tahun 1994 sampai dengan 56% tahun 2004. Untuk biaya dan manajemen biaya proyek, dia terbagi menjadi beberapa, yaitu biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Dan manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Di sini terbagi menjadi beberapa: planningnya, estimasi cost-nya, determining the budgetnya, dan controlling cost-nya. Di mana planningnya menentukan kebijakan, prosedur, dan komunikasi yang digunakan untuk perancangan dan pelaksanaan dan mengendalikan biaya proyek. Nah, untuk estimasinya mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Sementara untuk determining the budget mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerjanya, dan controlling cost mengendalikan perubahan anggaran proyek. Prinsip dasar manajemen biayanya ada profit keuntungan, margin profit, siklus hidup pembiayaan, cash flow analysis, biaya atau manfaat yang nyata, dan biaya atau manfaat yang tidak nyata, biaya langsung, dan biaya tak langsung. Estimasi biaya. Manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Pentingnya untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya TI. Nah, rencana manajemen biayanya. Dokumen ini menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Persentase yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruhnya. Alat bantu dan teknis estimasi biaya. Perkiraan analog atau atas ke bawah menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang, dan perkiraan bawah ke atas melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan untuk aktivitas dan menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total proyek. Pemodelan parametrik menggunakan karakteristik parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyeknya, dan alat bantu komputerisasi. Alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membantu pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Nah, penganggaran biayanya, di mana melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Nah, sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline, di mana anggaran per fase waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biayanya. Nah, contoh cost baseline-nya seperti gambar tertera pada layar. Nah, untuk pengendalian biaya, di mana mencakup pemantauan kinerja biaya, memastikan bahwa bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi, menginformasi pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biayanya. Nah, earned value management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biayanya, di mana merupakan alat yang mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, serta data biayanya, di mana dibuat terlebih dahulu baseline original plan plus a profit change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Nah, secara periodik informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan EVM atau earned value management dapat optimal. Nah, istilah-istilahnya dalam EVM ada
Planned value, PV, actual cost is IC, earned value atau EIV. PV adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Sementara actual cost adalah biaya total langsung maupun tidak langsung digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. Dan EV yaitu estimasi nilai, value, pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rate of performance, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Terus ada juga cost variance, di mana menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang telah direncanakan. Terus schedule variance, variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih atau lambat dari yang direncanakan. Nah, cost performance index, di mana variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada waktu proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Dan schedule performance index atau SPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesai proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Nah, berikut rumus-rumus earned value-nya. Contohnya tertera pada gambar dan cara penyelesaiannya. Lah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.